Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Haqquz Zaujain, hak suami istri, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan tentang besarnya hak suami, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kalau ada seseorang yang diperbolehkan untuk bersujud, ya, kalau saja diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia, maka akan diperintahkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena demikian besar, ya, hak sang suami yang harusnya dipenuhi oleh seorang istri. Dan juga telah disebutkan oleh beliau, ya, bagaimana caranya agar seorang wanita muslimah ringan bagi dia untuk menunaikan hak suaminya. Yang pertama, dia harus yakin, ya, bahwa ketaatan atau pemenuhan hak suami ini adalah perintah agama. Ya, pemenuhan hak suami ini adalah perkara yang diperintahkan dalam agama. Dan dia harus yakin bahwa segala perkara yang diperintahkan dalam agama ini pasti akan membawa kebaikan pada seseorang. Jadi dia harus yakin ketika diperintahkan seorang istri untuk memenuhi hak suaminya, ya, dia laksanakan. Kenapa? Ini perintah agama, dan apa yang diperintahkan oleh agama pasti akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga hendaknya dia yakin, atau dia ketika melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dia dalam keadaan sadar bahwa nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia meninggal dan dalam keadaan dia menipu atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Oleh karena itu, hendaknya seorang istri berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi hak suaminya. Baik, sekarang kita akan mulai masuk membahas perkara apa saja yang menjadi hak seorang suami yang hendaknya dipenuhi oleh seorang istri. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, semoga Allah menjaga beliau, min haqqi zauji ala zaujatihi an tuti'ahu fi ghairi maksiatillah. Di antara hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah hendaknya sang istri mentaati suaminya dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini perkara pertama yang menjadi hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh istri. Hendaknya dia taat kepada suaminya selama yang diperintahkan itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tata'allala bi syughlin an dzalik. Dan hendaknya dia jangan coba-coba mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas ini. Jangan dia kemudian mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban ini. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
ditanya tentang sebaik-baiknya wanita. Siapa itu wanita yang terbaik? Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Hakim, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah wanita yang terbaik, beliau menjawab, allati tuti'u zawjaha idza amaraha, yaitu wanita yang mentaati suaminya ketika dia diperintahkan. Ketika suaminya memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mentaati suaminya tersebut. Ini adalah wanita yang terbaik. Qala fal mar'atu salihatul mubarakah tuti'u zawjaha idza amar. Maka seorang wanita salehah yang diberkahi, dia akan mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan. Ya, ketika suaminya memerintah, dia mentaati suaminya tersebut. Tami'atan an tanala hadhihi syahadah al-ghaliyah al-aliyah. Karena dia sangat ingin untuk mendapatkan persaksian yang demikian berharga dan tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda ketika mentaati suami Anda, ya, wahai para wanita muslimah, ya, pada hakikatnya Anda sedang berusaha untuk mendapatkan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian yang demikian mahal, persaksian yang demikian tinggi bahwa Anda termasuk dari wanita terbaik. Ya. Min Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa hiya targhabu fi dukhulil jannata rabbiha. Demikian juga dia sangat berharap untuk memasuki surga dari Rabb-nya. Demikian juga dia taat kepada suaminya. Kenapa? Karena dia ingin untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi akan disebutkan dalil yang menyebutkan salah satu perkara yang menyebabkan seorang wanita itu masuk ke dalam surga adalah dia taat kepada suaminya. Oleh karena itu seorang wanita yang ingin untuk masuk surga, dia berusaha untuk mentaati suaminya. Selama itu bukan kemaksiatan. Ya. Wa targhabu fi dukhulil jannati rabbiha allati 'addallahu fiha li'ibadihi shalihin. Yang telah dijanjikan, ya, dia berusaha untuk meraih surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang saleh. Ya, untuk hamba-hambanya yang saleh. Baik. Ma'la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di mana kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Ya. Maka ini yang kita inginkan. Kenapa Anda taat kepada suami Anda? Kalau misalnya ada orang nanya, ya, misalnya ada kaum feminis tanya kepada seorang wanita muslimah, kenapa Anda taat kepada suami Anda? Jawab saja, kita menginginkan surga. Ya, kita menginginkan surga. Kita menginginkan keridhaan Rabb kita, ya, dan kita ingin masuk surga. Surga di mana dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Fahiya ta'lamu anna nabiyyaha sallallahu alaihi wasallam qala. Dia menyadari bahwa nabinya sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi ababil jannati syi'ti." Karena dia menyadari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, yang riwayat ini memiliki syawahid sehingga dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dengan hasanun li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulannya, yakni di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Ya. Wa ta'at zaujaha, kemudian dia taat. Maksud hafizat farjaha artinya dia menjaga kehormatan dirinya.
Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, ya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja dari surga itu yang kamu sukai, yang kamu kehendaki. Wahai wanita muslimah, ya, dengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada hakikatnya tidaklah terlalu sulit bagi wanita untuk masuk surga. Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, 4. Ya, antuna jaga 4 perkara ini, maka insya Allah antuna bisa masuk surga dari pintu mana saja yang antuna sukai. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sholatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai kemudian ditunda-tunda sampai keluar waktunya. Sholat 5 waktunya dijaga. Wa shamat syahroha. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan kecuali dengan uzur syar'i. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, yang keempat dia taati suaminya. Maka qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Ya, tidak sulit bagi wanita untuk masuk ke dalam surga. Nah, qala wa hiya takhafu min ghadabi rabbiha wa iqabihi. Demikian juga dia khawatir, dia takut terhadap kemurkaan Rabb-nya dan hukuman dari Rabb-nya. Kenapa dia taat kepada suaminya? Karena dia mengkhawatirkan kalau dia tidak taat kepada suaminya, nanti akan ada ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah idza asad zaujaha, kalau dia mendurhakai ya sang suami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah itsnan. Ada 2 golongan yang termasuk ya manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Ya. Jadi di sini bukan pembatasan ya, banyak orang yang diazab dengan begitu pedih pada hari kiamat nanti. Di antaranya ada 2 golongan. Golongan yang pertama, imra'atun asad zaujaha. Yang pertama adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Ini golongan pertama yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti. Imra'atun asad zaujaha. Seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Qala wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dan seorang imam, yaitu imam dalam salat, ya, yang mengimami sebuah kaum dalam keadaan kaumnya tersebut tidak menyukainya atau membencinya. Ya, seorang imam dia kemudian mengimami suatu kaum untuk melaksanakan sholat padahal kaum tersebut tidak menyukainya atau membencinya. Jadi disebutkan oleh para ulama, maksudnya karena keburukan akhlaknya, karena kezalimannya, ya, karena dia suka dusta dan sebab-sebab yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, bukan karena imam tersebut berada di atas sunnah. Ya, misalnya dia berada di atas sunnah, mempraktekkan sunnah ketika memimpin sholat, ya, dia pimpin sholatnya dengan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarakat yang dia imami tidak menyukainya, bukan ini. Jadi bukan asal tidak suka ya, tapi ketidaksukaan yang muncul karena memang imam ini buruk akhlaknya, zalim, termasuk ahlul bid'ah dan yang semisalnya. Maka orang tersebut ya ketika dia memaksakan dirinya untuk menjadi imam dalam keadaan orang-orang tidak suka ya karena kejelekan yang dia lakukan, termasuk dari golongan yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti. Syahid dari hadis ini barakallahu fikum, ya, Nabi mengatakan imro'atun asad zaujaha. Termasuk yang keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah seorang wanita
yang durhaka kepada sang suami. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Qala fal mar'atul muslimah tuqbilu ala ta'ati zawjiha wa takhafu min isyani zawjiha. Maka seorang wanita muslimah hendaknya dia senantiasa taat kepada suaminya dan khawatir dari berbuat durhaka kepada sang suami. Kenapa? Li'annaha tarju thawaballah. Karena sesungguhnya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa takhafu iqabah, dan mengkhawatirkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kenapa kita taat? Kenapa seorang wanita muslimah hendaknya taat kepada suami? Karena yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat khawatir mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah kalau dia tidak taat kepada sang suami. Baik. Akan tetapi ya, dalam mentaati suami ada sebuah batasan yang harus diketahui oleh setiap wanita muslimah. Ya, dia harus taat kepada suami selama perintah tersebut bukan ya untuk bermaksiat. Apabila perintah dari sang suami itu ya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mentaati. Ini satu kaidah yang perlu diketahui oleh setiap wanita muslimah. Ya, Anda memang harus taat kepada suami, akan tetapi ada batasannya. Kalau suami memerintahkan suatu kemaksiatan, tidak boleh untuk taat. Baik. Kata beliau di sini, lakinnaha ma'a ta'atiha li zawjiha la tuti'uhu illa fi ghairi maksiatillah. Akan tetapi ya, ketika dia mentaati sang suami, janganlah dia mentaati suaminya tersebut, la tuti'uhu, tidaklah dia mentaati sang suami kecuali fi ghairi maksiatillah, dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Ini kaidahnya. Bahwa seorang wanita muslimah taat kepada sang suami selama yang diperintahkan itu ghairu maksiyah, bukan kemaksiatan kepada Allah. Qala amma idza amaraha bi maksiatillah fa innaha la tuti'uh. Namun apabila sang suami memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia mentaati sang suami. Kama law amaraha an tumakkinahu minal istimta'i bima la yajuz. Seperti apabila sang suami memerintahkannya untuk memberikan pelayanan kepada sang suami dengan perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya mah biar kelihatan cantik ya pakai wig misalnya. Ya, atau ditato alisnya. Atau kalau ingin keluar rumah, mbok ya dandan yang secantik-cantiknya. Ya, biar suamimu ini bangga misalnya. Atau diperintahkan sang istri untuk jangan memakai jilbab misalnya. Mah, jilbab ini budaya Arab, ya. Mulai hari ini jangan lagi pakai jilbab kalau keluar rumah. Maka tidak ada kewajiban bagi sang istri untuk mentaati sang suami. Walaupun itu ya perintah dari sang suami, tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Fa innaha la tuti'u. Dalam perkara ini maka dia tidak mentaati sang suami. Jangan dia taati sang suaminya. Ya, suaminya jangan dia taati. Baik. Qala walau amaraha an tatajammala bima la yajuz. Ya, karena masalan kalau misalnya sang suami memerintahkan dia untuk berhias dengan perkara yang tidak diperbolehkan seperti names. Ya, names itu adalah mencukur alis atau mencukur bulu di dahi. Ya, rambut-rambut yang ada di dahi dicukur. Ya. Disebutkan di dalam catatan kaki, an-nam sulugatan izalatu sya'ril wajhi wal hajibain. Ya. Names, arti names adalah menghilangkan rambut yang tumbuh di wajah dan juga al-hajibain, dan juga apa yang ada di alisnya atau alisnya, ya, menghilangkan rambut yang ada di wajah atau menghilangkan alisnya, mencukur alisnya, ya.
Terkadang ada kaum wanita yang sampai dicukur alisnya, kemudian ditato, ya, kemudian ditato agar kelihatan cantik. Yang demikianlah ya juz, tidak diperbolehkan. Kalau sang suami memerintahkan istri ya untuk melakukan hal ini, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mentaatinya. Baik. Fa innaha la tuti, maka hendaknya dia tidak mentaati sang suami. Qala ba'dun nisa. Nah, kemudian Syekh cerita ini ya, cerita tentang apa yang beliau hadapi. Ba'dun nisa yattasilna wa yaqulna ya Syekh, inna zawji yaqul ya inna jabinaki yahtaju ila nams. Ada sebagian wanita yang menelponku, kemudian dia mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya suamiku mengatakan, ya, dahimu itu membutuhkan untuk dinames, ya, ini untuk dicukur rambutnya, ya. Fan musi sya'ra, ya, sya'ra, ya, jabbain. Maka cukurlah rambut yang ada di dahimu. Jadi istrinya curhat kepada Syekh, ya Syekh, ini suami saya memerintahkan saya untuk mencukur rambut yang ada di dahi saya, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, inna zauji yaqul inna sya'raki yahtaj ila wasl. Ya. Sebagian suami mengatakan, ya, sesungguhnya suamiku mengatakan, sesungguhnya rambutmu ini memerlukan untuk disambung. Apa namanya kalau istilah di salon-salon itu menyambung rambut? Ada istilahnya itu, ya. Kalau kita kadang-kadang di jalan itu lewat melayani hair extension, ya, benar nggak? Ya, memanjangkan rambut, ya, dipasang rambut mungkin rambut dari orang, ya, rambut impor, kemudian dipanjangkan. Saya pernah nonton dokumenter saudari-saudari kita di Cina, di Uighur, ya, wanita-wanita muslimah, mereka dikenal memiliki rambut-rambut yang indah, ya. Kemudian oleh pemerintah Cina itu dicukur, kemudian rambut mereka diekspor, ya, tentu diolah terlebih dahulu, kemudian diekspor ke Amerika dan ke benua Eropa, ya. Jadi rambut-rambut yang diekspor itu, kalau yang dari Cina, hati-hati, ya, mungkin itu dari rambut saudari-saudari kita yang dicukur paksa oleh pemerintah Cina, ya. Maka kemudian ada di antara suami-suami itu yang mengatakan sesungguhnya rambutmu ini membutuhkan untuk disambung, ya. Sebagian lagi mengatakan inna zauji yaqul, ya, ilbasili albarukah, wahai istriku, pakailah untuk berhias di hadapanku wig. Albarukah itu wig, tahu wig, rambut palsu, ya. Istrinya disuruh pakai wig. Fahal uti'uhu ya Syekh, apakah aku harus mentaati suamiku wahai Syekh? Wanita-wanita ini bertanya, sebagiannya disuruh mencukur rambut yang ada di dahinya, sebagian lagi mengatakan saya disuruh untuk menyambung rambut saya, sebagian lagi mengatakan bahwa saya diperintahkan oleh suami untuk menggunakan wig, ya. Apakah kemudian saya taati wahai Syekh? Ya. Fa inna haqqa zauj azim, karena sesungguhnya hak suami itu agung, ya. Fal nasma hadhihi al-qissah lina'lama annahu la yajuz lil mar'ah an tudhi'a zaujaha fi hadha. Maka marilah kita dengar kisah yang akan kita sampaikan, ya, agar kita mengetahui bahwa perkara-perkara ini tidak boleh untuk dipatuhi. Seorang wanita tidak boleh mematuhi suaminya dalam perkara-perkara ini. Faqad ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadisnya hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dikisahkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu annaha zawwajat ibnataha. Kemudian wanita ini mengatakan bahwa dia baru saja menikahkan putrinya. Wa anna sya'ra ra'siha
qad tama'ata ay tamazzaq. Dan rambut sang wanita itu ya banyak yang rontok. Wa qalat inna zaujaha amaroni an asila sya'raha. Kemudian ternyata sang suami, ya suami dari wanita tersebut mengatakan kepada mertuanya, ya mengatakan kepada mertuanya agar menyambung rambut ya putrinya tersebut. Jadi suaminya minta kepada sang mertua, coba rambut putrimu ini disambung. Maka Nabi SAW mengatakan qatlu ina al-musilat, ya. Orang-orang yang menyambungkan rambut ini telah terlaknat. Ya. Jadi nggak boleh pakai wig atau menyambung rambut, ya, hair extension atau apa yang dipakai wanita kalau hari Kartini, gelungan itu tapi yang palsu, bukan gelungan yang asli, konde, ya, konde nggak boleh dipakai. Ya. Ini sama juga dengan menyambung rambut. Ya, yang demikian tidak diperbolehkan. Qatlu ina al-musilat, telah terlaknat orang yang menyambung rambut. Nah, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi tidak diperbolehkan. Walaupun itu yang memerintahkan suami, tetap bagi sang istri tidak boleh untuk mentaati. Ya, sama misalnya sang suami memerintahkan seorang wanita untuk menampakkan kecantikannya di depan umum, ya, yang harusnya dia menutupi kecantikannya, disuruh berhias, disuruh bermake up, disuruh memakai pakaian yang tidak layak untuk dipakai oleh seorang wanita muslimah, maka tidak ada ketaatan, ya, bagi sang istri, ya, tidak ada ketaatan bagi sang istri untuk mentaati sang suami. Ya. Sama juga kalau dalam hubungan suami istri, ya. Terkadang suami minta yang aneh-aneh. Ya, ada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Seperti berjima lewat dubur, ya. Ini juga tidak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Walaupun suami meminta, nggak boleh. Dan ini menyakiti, ya, pada hakikatnya menyakiti sang istri. Nggak boleh kemudian ditaati. Dan termasuk juga oral seks, ya. Misalnya suaminya minta di oral seks, ya, nggak boleh itu, ya. Kenapa? Karena nanti air madhi, ya, yang muncul dari kelamin sang suami nanti akan tertelan oleh sang istri. Nggak boleh dia kemudian melayani, ya, kehendak suaminya tersebut. Tapi hendaknya dia jelaskan, ini nggak boleh bang, ya, dilarang oleh syariat, nggak boleh mas, ya, karena nanti dikhawatirkan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, hal yang demikian ini meniru kebiasaan binatang, ya, kebiasaan binatang menjilat-jilat kemaluan. Kemudian yang kedua dikhawatirkan, ya, ada najis yang tertelan oleh wanita, sehingga nggak boleh dia melayani suaminya, walaupun suaminya senang diperlakukan seperti itu, tapi perlu dijelaskan yang demikian tidak diperbolehkan. Dan bentuk-bentuk menyenangkan suami yang lainnya, misalnya pernah di media diberitakan suami ngajak istrinya itu untuk nonton film porno, ya, agar mereka punya variasi yang banyak ketika berhubungan suami istri. Nggak boleh yang demikian, ya, nggak boleh. Tak jelaskan kepada sang suami, justru ini akan menimbulkan keretakan. Masuknya kemaksiatan ini ke rumah-rumah kita, ya, akan menimbulkan keretakan di rumah tangga, akan menimbulkan ketidakharmonisan. Yang tadi maksudnya untuk meningkatkan keharmonisan agar banyak variasi hubungan suami istri, tapi justru ini menimbulkan masuknya kemaksiatan ke rumah tangga kita, menimbulkan ketidakharmonisan, ya. Jadi tidak perlu ditaati, yang nggak perlu, biasa-biasa saja, natural saja, ya. Justru karena ini dihasilkan oleh orang-orang barat, kita akan banyak melihat hal-hal yang keluar dari kemanusiaan kita, ya, sikap naluriah kita sebagai manusia keluar hanya untuk mendapatkan apa yang mereka katakan sebagai kenikmatan seksual, ya. Maka tidak boleh taat bagi seorang istri mentaati suaminya dalam hal-hal yang melanggar syariat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya,
dan Al-Hakim mensahihkan, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau, dan Az-Zahabi ya diam dari pensahihan hadis ini. Artinya dari pendhaifan hadis ini. Beliau tidak berkomentar, ya, menyetujui pensahihan Al-Hakim. Dan di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, hanya saja ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik. Nah, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa walaupun tujuan dia adalah menyenangkan sang suami, bukan berarti kemudian dia lakukan semua apa yang diinginkan oleh suami. Kalau yang diinginkan oleh suami itu melanggar syariat Allah, merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka jangan dia mentaati suaminya. Baik. Ini hak yang pertama, ya, taat kepada suami. Hak suami adalah hendaknya sang istri taat kepadanya. Kemudian hak yang kedua, yaitu hendaknya sang istri berterima kasih kepada sang suami atas pemberian nafkah yang diberikan oleh sang suami. Jangan kemudian dia menyepelekan, tidak menghargai pemberian yang diberikan atau nafkah yang diberikan oleh seorang suami. Ini yang menyebabkan banyaknya kaum wanita dimasukkan ke dalam neraka karena dia kufur. Kufur dalam artian dia mengingkari pemberian suaminya. Nafkah yang diberikan oleh suaminya ini tidak dia syukuri, justru dia anggap sepele. Ya, ini yang kedua. Kata Syekh di sini, ayyuhal ikhwah, min haqqi zauj ala zaujatihi an tashkurahu ala ma yu'ayyiduhu ilaiha. Kata beliau, termasuk hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah hendaknya dia berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh sang suami, ya, berupa nafkah yang diberikan oleh suami. Wala takfuru ashiratahu, jangan dia kemudian kufur, ya, ingkar kepada pemberian suaminya tersebut. Ya, jangan kemudian dia kufur, artinya tidak mengakui dan tidak berterima kasih atas apa yang diberikan oleh suami. Ya, Anda nggak perlu kerja sulit-sulit, ya, nggak perlu kerja keras. Ya, suami bekerja di luar, ya, membanting tulang, memeras keringat, Anda tinggal duduk di rumah mengerjakan tugas Anda sebagai seorang istri, ya. Kemudian suami memberikan nafkah, suami mencukupi kebutuhan Anda, ya, masak makanan, ya, dipenuhi pakaian ketika istrinya menghendaki pakaian dia belikan, ya, apa yang menjadi kebutuhan istrinya dia penuhi, maka layak bagi seorang istri untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Baik. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya dalam keadaan dia memerlukan bantuan dari sang suami. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Artinya Allah tidak akan memberikan dia rahmat. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Ya, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila la tashkuru li zawjiha. Dia tidak berterima kasih kepada sang suami. Padahal dia sangat memerlukan, ya, support atau dukungan dari sang suami. Nah, jadi hati-hati. Ini adalah ancaman bagi wanita-wanita yang tidak berterima kasih kepada sang suami. Qala az-zawjatu salihatu al-mubarakah takhafu an kufrani ashiriha. Maka seorang wanita salehah yang diberkahi, dia khawatir untuk, ya, mengingkari kebaikan sang suami. Ya. Wa turabbi nafsaha wa tu'atib nafsaha ala alla takfura ashirata zawjiha abadan.
Ya, maka kemudian dia seorang wanita soleha akan berusaha mendidik dirinya dan juga berusaha agar dirinya itu mewaspadai agar tidak mengkufuri atau mengingkari kebaikan dari seorang suami. Kenapa? Limadha? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ra'aitun nar falam ara qad kal yaum, ya, afta'u, ya, atau afta'a, ya, aku sudah pernah melihat neraka dan tidaklah aku melihatnya melainkan di hari tersebut sangat mengerikan, ya, keadaannya sangat mengerikan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW pernah ditampakkan kepada beliau neraka, ya, keadaannya sangat mengerikan dan ternyata penghuni neraka itu kebanyakannya adalah kaum wanita. Na'udzubillah. Ya. Qalu bima ya Rasulullah, kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, kenapa wahai Rasul? Kenapa kaum wanita, ya, itu banyak sekali menjadi penduduk api neraka? Qala bikufrihin, karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kaum wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir. Mereka kufur, ya, tidak mengakui atau mengingkari, ya, mereka mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila engkau sebagai seorang suami berbuat kebaikan kepada mereka sepanjang waktu, lalu istrimu melihat sesuatu kekurangan, ya, melihat kekurangan dari dirimu, lalu terucap dari lisannya, ma ra'aitu minka khairan qat, ya, tidaklah aku melihat adanya kebaikan sedikit pun pada dirimu. Padahal sang suami banyak sekali kebaikannya. Sejak mereka menikah, sang istri selalu dipenuhi nafkahnya. Karena nggak kepikiran kau wanita, ya, nggak tahu bagaimana perjuangan kita suami di luar untuk mencari nafkah, ya, karena mereka nggak menghargai. Ketika melihat ada suatu kekurangan pada suaminya, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun, ya, ada pada dirimu. Na'udzubillah. Maka hati-hati, ya, di antara hak seorang suami yang hendaknya dipenuhi oleh istri adalah hendaknya dia berterima kasih, ya, bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, wa min haqqi zauj ala zaujatihi an tahrisa ala alla tughdibahu. Di antara hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh sang istri adalah hendaknya dia bersemangat untuk tidak membuat suaminya marah. Ya, hendaknya dia bersemangat atau berusaha untuk tidak membuat suaminya marah. Ya, bismillah. Wa alla taghdaba minhu, dan janganlah pula dia mudah marah karena suaminya. Ya, mudah marah karena suaminya. Jadi hendaknya dia berusaha untuk tidak membuat suaminya marah, dan jangan pula dia mudah marah karena suaminya. Fa in ghadibat minhu aw aghdabathu kanat, ya, a'udan. Kalau memang dia ghadabat minhu, kalau dia marah kepada suaminya, atau aghdabathu, atau dia menyebabkan suaminya marah, maka dia menjadi sosok yang a'udan. Ya, a'ud artinya segera kembali, segera merajut hubungan yang baik dengan suaminya tadi. Ya. Jadi dia berusaha untuk tidak marah, demikian juga dia berusaha untuk tidak membuat
suaminya marah. Kalau toh itu terjadi, yang namanya juga kehidupan rumah tangga ya, pasti nggak bisa, pasti akan ada konflik ya, ada marah-marahan. Ketika terjadi marah-marahan, maka dia segera kembali, ya audan, nggak lama-lama. Kemudian merajuk kepada sang suami sampai 1 tahun 3 bulan 25 hari misalnya. Jangan, ya. Tapi segera dia kembali, merajut kembali hubungan baik dengan sang suami. Ya boleh saja merajuk, satu hal yang biasa terjadi ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah merajuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah merajuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang biasa. Namun dia memiliki karakter audan. Audan artinya dia segera kembali untuk merajut hubungan baik dengan sang suami. Ya. Ta'udu ilaihi wa tastardhi. Hendaknya dia segera kembali kepada suami untuk mencari keridhaan sang suami. Ya, hendaknya dia kembali kepada sang suami untuk mencari keridhaannya, untuk mencari keridhaannya. Baik. Dalilnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudul walud al-a'ud ala zawjiha. Ya. Sebaik-baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga, sifatnya adalah al-wadudul walud, ya, memiliki kasih sayang yang teramat besar dan juga wanita yang memiliki banyak anak. Al-adud ala zaujiha, dan lekas kembali kepada suaminya. Allati idza adat ay adat zaujaha au udhiyat au adaha zaujaha, ya, yaitu ketika dia membuat marah atau dia menyinggung suaminya. Demikian juga ketika dia tersinggung oleh perlakuan suaminya. Wa fi riwayatin idza ghadiba ay zaujuha, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan apabila suaminya itu marah kepadanya, ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Maka dia mendatangi sang suami, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan sang suami. Jadi kalau dia menyinggung suaminya atau dia tersinggung oleh perbuatan suaminya atau dia membuat suaminya marah, maka dia segera mendatangi sang suami, kemudian tadha'a yadaha fi yadi zawjiha. Lalu dia letakkan tangannya ke tangan sang suami, tsumma taqul, kemudian sang wanita atau sang istri mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdhan hatta tardha. Kemudian sang istri mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa tidur sampai engkau meridhoiku. Ya, sampai engkau ridho kepadaku. Ya, jadi sebaik-baik wanita penghuni surga, ya, di antara sifatnya adalah apabila dia menyinggung suaminya atau dia tersinggung karena suaminya, ya, atau dia membuat suaminya marah, dia langsung meletakkan tangannya di atas tangan sang suami, kemudian dia katakan, demi Allah, aku tidak bisa, ya, mataku, bahasanya wahai kakanda, ya, mataku tak bisa terbenam. Mataku tak bisa, kok terbenam matahari ya. Mataku tak bisa Ya, mataku tak bisa tidur. Kurang romantis ya. Wahai kakanda, ya, aku tidak bisa tidur tanpa keridhoanmu, ya. Terpejam, bukan terbenam, ya. Mataku tak bisa terpejam tanpa keridhoanmu. Ya, lululah hati suami kalau ada istri yang mengatakan seperti itu, ya. Wahai kakanda, ya, mataku tak bisa terpejam, ya, sampai engkau meridhoiku. Masya Allah. Baik. Jadi dia cepat kembali, jangan kemudian ngambeknya itu terlalu lama, ya. Apalagi kalau misalnya suaminya memang dia salah, ya, memang sang istri salah, kemudian sang suami marah, ya, maka lebih berhak lagi sang suami untuk segera sang istri kembali kepada sang suami, kemudian meminta keridhaan dari sang suami. Ya. Waduh, berat Ustadz, ingat ya,
kita melakukan ini semua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti apa yang diperintahkan dalam syariat akan membawa kebaikan. Ya, jadi jangan gengsi-gengsi ya, jangan kemudian kita lebih mementingkan ego kita. Ya, lebih mementingkan ego kita. Masa saya yang minta maaf, dia yang salah misalnya. Tapi ada kemaslahatan di balik itu, ya. Anda kemudian meminta maaf, kemudian meminta ridho dari sang suami, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepada Anda, dan masalah-masalah rumah tangga mungkin akan menjadi ringan. Ya, permasalahan kita tuh ego, ya. Makanya saya agak heran ya ketika beredar meme-meme ya, meme itu yang poster-poster itu yang mengatakan bahwa suami itu jadi suami harus belajar minta maaf. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW itu yang harus minta maaf tuh wanita. Ya, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, mataku tak bisa terpejam ya tanpa keridoanmu. Ini yang mengatakan wanita, ya wanita yang minta maaf. Maka dari mana itu? Kayaknya bukan dari dari kaum muslimin ya. Kenapa minta maaf kepada suami? Suami yang minta maaf ya. Kalau di sini di hadis ini dikatakan bahwa wanitalah yang kemudian meminta maaf kepada suaminya, ya. Wahai suamiku, demi Allah wahai suamiku, ya, mataku tak bisa terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Ya. Qala az-zaujatu salihah al-mubarakah, ya, tuhabu an yuskhita 'alaiha zaujuha, atau tahabu an yuskhita 'alaiha zaujuha. Seorang wanita salihah, ya, seorang istri yang salihah yang diberkahi, dia merasa khawatir untuk membuat murka suaminya. Kenapa? Li'annaha ta'lamu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum ya adzanahum." Ya. Ada 3 golongan yang salat-salat mereka tidaklah diterima. Ya. Yang pertama al-abdul abiq. Yang pertama adalah seorang budak yang kabur dari tuannya hatta yarji, sampai dia kembali. Qala wa imra'atun batat zaujuha 'alaiha sakhit. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang suaminya tidur dalam keadaan dia murka kepada istrinya tadi. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum tersebut tidak menyukainya. Ya. Jadi ini 3 golongan yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang kabur sampai dia kembali kepada tuannya, kemudian seorang wanita yang tidur suaminya dalam keadaan murka kepada sang istri, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum dalam keadaan mereka tidak menyukai sang imam. Tadi sudah kita jelaskan maknanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi dia berusaha agar sang suami tidak marah. Qala al-mar'atu al-mubarakah, ya, idza ghadibat min zawjiha la tahjuruhu wa la tahjuru firasha zaujiha abadan. Dan seorang wanita yang diberkahi apabila memang dia marah, ya, dia marahan kepada sang suami, maka jangan kemudian dia menyingkirkan dirinya dari sang suami, apalagi dia enggan untuk melayani sang suami di atas ranjang. Ya. Menghajar ini artinya dia memboikot. Jangan kemudian dia boikot suaminya. Bahkan dia memboikot untuk memberikan layanan kepada sang suami di atas ranjang. Walau kanat ghadibah, walaupun dia marah kepada sang suami. Walaupun dia marah kepada sang suami, tersinggung kepada sang suami, tapi jangan sampai kemudian dia memboikot sang suami di atas ranjang. Artinya tidak memberikan layanan sebagaimana seorang istri. Kenapa? Li'annaha ta'lamu anna nabiyyah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam qala idza batat imra'atu
muhajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita ya dia tidur dalam keadaan memboikot, tidak mau memberikan pelayanan kepada suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'. Maka malaikat akan senantiasa melaknatnya sampai dia kembali kepada sang suami. Jadi kalau dia tidak memberikan layanan ya kepada sang suami, memboikot sang suami, maka dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai dia kembali kepada suaminya tersebut. Fa'ina nisa'u min hadza, maka di mana para wanita dari penunaian hak ini? Aina nisa'u hadzal zaman, mana wanita-wanita zaman sekarang ya yang mengetahui kewajiban ini? Aina ba'dun nisa' allati idza ghadibat ihdahunna akhadhat hakibataha. Ya, di mana para wanita yang apabila dia marah kepada suaminya, salah seorang di antara mereka marah kepada suaminya, akhadhat hakibataha. Dia kemudian mengambil kopernya, wa dhahabat ila baiti ahliha, lalu kemudian dia pun pergi ke rumah keluarganya atau ke rumah bapaknya. Ya, kembali ke rumah orang tuanya. Ada konflik sedikit dengan suami, ya marah dia dengan suami, nggak suka dia dengan suami, langsung ambil koper pulang ke rumah orang tuanya. Ya, wa baqiyat fi baiti ahliha ayyaman, kemudian dia tinggal di rumah orang tuanya tersebut selama beberapa hari. Marah kepada suami, langsung kabur, ya kembali kepada rumah orang tuanya. Ya. Qala wa ahluha yatasadduna, ya yatasaddawna li zaujiha yamna'unahu haqqahu. Ya, lebih parahnya lagi, orang tua atau keluarga sang istri justru merintangi atau menghalangi sang suami untuk mendapatkan haknya. Justru dia memprovokasi. Ya, kalau nggak usah pulang kamu, nggak usah pulang, biarkan. Ya, jangan beri layanan kepada suamimu. Maka ini lebih parah lagi ya. La wala yahutsunaha ala ruju'i ilaiha atau ala ruju'i ilaihi. Dan dia tidak mendorong sang wanita tadi untuk segera kembali kepada sang suami. Wala yu'addibunaha wala yu'allimunaha. Tidak kemudian mendisiplinkan sang wanita dan juga mengajarinya tentang hak sang suami. Ya, alaisat hadhihi muhajiratan li firasi zaujiha. Bukankah ketika dia meninggalkan sang suami, ya, kemudian kembali ke rumah orang tuanya, ini merupakan bentuk boikot kepada sang suami. Ya, tentu ini jelas ini merupakan bentuk boikot kepada sang suami. Sang suami yang harusnya mendapatkan pelayanan dari istri, ya dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena sang istri kabur. Innaha wallahi la zaujatun innaha la muhajiratun firasa zaujiha. Maka sesungguhnya wanita semacam ini dia telah melakukan pemboikotan kepada sang suami. Padahal wa nabiyuha sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, padahal nabi sang wanita tadi sudah mengkhabarkan kepada sang wanita annal mar'ata idza batat muhajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'. Ya, bahwa seorang wanita apabila dia tidur dalam keadaan memboikot untuk memberikan pelayanan kepada istrinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali kepada sang suami. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami ya memanggil istrinya untuk menunaikan pelayanan kepada dirinya, akan tetapi tidak diberikan oleh sang istri, fabata ghadban 'alaiha, kemudian dia pun tidur dalam keadaan murka kepada sang istri, la'anat hal malaika hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai datangnya waktu pagi. Ya, laknat dari malaikat ini adalah doa dari para malaikat agar sang wanita tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, ini suatu perkara yang menunjukkan bahwa memboikot suami, tidak mau memberikan pelayanan kepada suami ya tanpa adanya udzur syar'i, ini merupakan dosa besar.
Ya, salah satu ciri dosa besar itu adalah adanya laknat bagi pelaku perbuatan tersebut. Di sini disebutkan wanita yang dia memboikot suaminya, tidak mau memberikan pelayanan kepada suami, dilaknat oleh malaikat, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ini mungkin yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah ada tiga ya. Ada tiga hak yang hendaknya dipenuhi oleh seorang wanita. Hak seorang suami yang hendaknya ditunaikan oleh para wanita. Yang pertama adalah hendaknya dia taat kepada suami, ya, dalam perkara yang bukan merupakan kemaksiatan. Ini yang pertama. Ya, di antara hak suami yang harus ditaati atau harus dipenuhi oleh seorang wanita adalah hendaknya dia taat kepada sang suami, ya, selama itu bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kedua adalah hendaknya dia mensyukuri, ya. Hendaknya dia mensyukuri atau dia berterima kasih, menghargai, ya, pemberian sang suami, tidak kemudian kufur atau mengingkari apa yang telah diberikan oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia bersemangat untuk berusaha untuk tidak membuat suaminya marah, ya, atau apabila dia marah kepada sang suami, hendaknya dia segera kembali kepada sang suami, tidak kemudian melakukan pemboikotan kepada sang suami. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tiga hal yang bisa kita ambil di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kaum wanita muslimah semuanya bisa melaksanakan hak-hak ini sehingga menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pekan yang akan datang kita masih membahas hak-hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh seorang istri. Baik, masih ada beberapa hak yang disebutkan oleh beliau. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.